Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah majlis zikir Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, majlis zikir Jamiah Al-Munibin, yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentu saja kita bersyukur, kita berterima kasih yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih membimbing kita, yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di majelis yang mulia ini, yang masih memberikan kita nikmat yang sangat besar, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga di hati kita ada kerinduan yang sangat besar untuk selalu menjalin tali silaturahim. Ada kerinduan yang sangat besar di hati kita untuk selalu mengingat Allah dengan cara berzikir kepadanya. Mudah-mudahan akhir daripada kehidupan kita Allah takdirkan sebagai husnul khotimah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum masuk kita pada materi ataupun pelaksanaan zikir khataman TKN, kita menambah wawasan keilmuan kita agar apa yang kita laksanakan, zikir kita ini benar-benar berdasarkan ilmu yang benar, ya. Kita akan lanjutkan materi kita dari kitab Nasaihul Ibad, ya. Dan ini berisi nasihat-nasihat, ya, kepada kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitil kiram tahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi khususan li muallifi hadzal kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, nafa'ana Allahu bihi wa fi ulumihi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, materi kita pada malam hari ini
masuk pada maqalah yang ke-16. Wal maqalatu sadisata asyarata. Ini adalah nasihat yang ke-16. Qila inna syahwata tusayyiru al-muluka abidan. Qila dikatakan inna syahwata, sesungguhnya nafsu syahwat, ya, ataupun syahwat ataupun nafsu, tusayyiru, itu bisa menjadikan ia al-muluka, seorang raja, seorang penguasa, abidan, itu menjadi seorang hamba, menjadi seorang budak, menjadi seorang yang hina. Dari seorang raja gara-gara nafsu, gara-gara syahwat, bisa menjadi seorang hamba, menjadi seorang yang sangat hina. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduh. Fa inna, karena sesungguhnya man, siapa orang, ahabba, yang mencintai, syai'an, sesuatu, fahuwa, maka dia, si man tersebut, abduh, itu menjadi hambanya. Jadi orang itu akan menjadi hamba terhadap apa yang dia cintai, yang dia sukai, ya. Wasabra, dan kemudian kesabaran, sesungguhnya kesabaran itu yusayyirul abida mulukan, itu bisa menjadikan ia dari seorang abid, dari seorang hamba ataupun budak, mulukan, dia bisa menjadi seorang raja. Nah, ya. Li'annal abda, karena sesungguhnya si hamba itu, si budak itu, bisabrihi, dengan kesabarannya, yanalu ma yurid, dia bisa mencapai, dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Nah, sampai sini dulu. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat yang sangat berharga buat kita. Sesungguhnya nafsu itu, syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi seorang budak, menjadi seorang hamba sahaya. Kenapa? Karena orang itu mencintai sesuatu, karena sungguhnya siapa yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi hamba terhadap sesuatu itu. Dari seorang pejabat tinggi, misalnya, ya, dari pejabat tinggi, karena tidak bisa menahan nafsunya, bisa menjadi orang yang sangat hina. Dari seorang yang sangat kaya raya, karena tidak bisa menjaga nafsunya, bisa menjadi orang yang sangat miskin, sangat hina, ya. Dan itu bisa terjadi pada diri kita, ya. Entah itu karena jabatan, entah itu karena harta benda, entah itu karena memang seorang yang sangat terkenal, bisa dalam waktu yang sangat cepat itu menjadi orang yang hina karena tidak bisa menahan nafsunya, gitu. Ya. Karena orang itu, karena sesungguhnya siapa yang mencintai suatu, dia menjadi hambanya. Sangat mencintai jabatan, maka dia akan menjadi hamba terhadap jabatan itu. Kalau tidak ada iman di hatinya, maka segala sesuatu dengan berbagai macam cara akan dilakukan. Karena sangat mencintai uang, maka dia akan menjadi hamba daripada
uang. Karena sangat mencintai apapun yang sifatnya makhluk, dia akan menjadi hamba terhadap itu semua. Maka seyogianya apapun yang ada di dunia ini itu harusnya menjadi pintu, menjadi sebuah jalan, menjadi sebuah wasilah untuk kita mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Emang nggak boleh punya jabatan? Boleh. Emang nggak boleh kaya? Boleh, bahkan bagus kan. Yang penting apa yang dimiliki yang sifatnya dunia itu menjadi jalan, menjadi wasilah untuk kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Bukan berarti nggak boleh punya jabatan, bukan berarti nggak boleh kaya, nggak boleh dan terkenal dan sebagainya. Boleh ya. Dan udah banyak contoh ya, kita di Indonesia udah banyak contoh orang-orang yang punya jabatan tinggi, yang begitu mewah hidupnya, kemudian menjadi orang yang sangat hina ya. Itu pelajaran buat kita ya. Pak RT ingatnya ke situ ya. Kirain Pak RT nggak nonton TV, taunya Pak RT nonton TV juga. dulu mengidolakan, makanya Pak RT ya. Nah itu seperti itu pelajarannya buat kita ya. Nah. Tetapi sebaliknya wasabra, sesungguhnya kesabaran itu yusayyirul abda mulukan, itu bisa membuat, menjadikan seorang hamba, seorang budak menjadi seorang raja. Kenapa? Karena dia bisa menahan dirinya, bisa mengendalikan nafsunya gitu. Emang apa bisa kita menjadi raja? Bisa menjadi raja atas diri kita sendiri gitu. Kita tidak mudah terpengaruh, terbawa arus oleh dorongan hawa nafsu yang jelek yang ada dalam diri kita. Maka sungguhnya ketika itu kita sudah menjadi raja gitu. Kita rajanya, bukan nafsu yang merajai kita. Kalau udah nafsu ya kita dikendaliin nama nafsu kita. Nah. Li'annal 'abda bisabrihi yanalu ma yurid, karena sungguhnya hamba itu dengan kesabarannya dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan. Kita punya keinginan, kita punya tujuan yang kepengen kita capai, butuh kesabaran enggak? Butuh, bahkan harus sabar. Karena kalau udah nggak sabar, selesai kita. Apapun yang ingin kita capai di dalamnya harus ada kesabaran. Itu penting banget. Sampai-sampai kemudian ayatnya dalam Al-Quran menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau membaca ayat itu mestinya kita senang, Pak. Kita deket pejabat aja seneng ya. Kita deket Pak Lurah aja seneng, apalagi deket wali kota, apalagi deket gubernur, apalagi deket presiden. Innallaha ma'as sabirin. Allah menjanjikan sungguhnya Allah bersama mereka yang sabar. Maka apa yang dia inginkan dengan kesabarannya itu bisa tercapai. Makanya puasa itu di dalamnya terkandung ajaran tentang kesabaran. Sabar kita. Nah, gitu. Ya sabar ya berat, namanya juga sabar, ya kan? Karena sabar itu adalah salah satu daripada sifatnya Allah, Asmaul Husna, As-Sabur, ya kan? As-Sabur. Kalau kita bisa menyandang salah satu sifat itu luar biasa, As-Sabur. Nah. Maka sebenarnya sabar itu ada batasnya enggak?
Sebenarnya mah nggak ada. Kita yang bilang, udah sabar banget, udah nggak ada bagaimana? Ada batasnya, sabar-sabarnya orang ada batasnya. Sebenarnya itu nggak ada. Kalau batasnya sabar apa? Batasnya sabar itu ya setan, karena udah nggak sabar lagi kan gitu. Batasnya sabar setan, karena terakhir itu Asmaul Husna as-sabur, ya kan, abis itu udah nggak ada lagi as-sabur. Nah, kemudian di sini disebutkan Allah taro Allah yasilu ilmuka. Nah, ila qissati Sayyidina Al-Karim Ibnul Karim Yusuf As-Siddiq. Nah, Allah taro, apakah engkau enggak memperhatikan? Apakah engkau enggak ngelihat? Ya, yakni Allah yasilu ilmuka, sesuatu yang telah sampai pengetahuan terhadapmu, ila qissati Sayyidina Al-Karim, akan sesuatu kisah, tentang satu kisah Sayyidina Al-Karim, yakni manusia yang mulia, Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia. Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia. Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia. Siapa itu? Yusuf As-Siddiq, yakni Nabi Yusuf. Ini kita disuguhkan sebuah kisah di mana seorang budak menjadi seorang raja, ya, seorang raja. Siapa itu Nabi Yusuf itu? As-Siddiq, yang sangat jujur. Nah, Ibnu Yakub, bahwa Nabi Yusuf adalah putranya Nabi Yakub. As-Sabur, dia punya gelar As-Sabur, yang sangat sabar sekali ayahnya itu, ya. Ibnu Ishaq, Yakub putranya Nabi Ishaq. Al-Halim, yang sangat penyantun. Ibnu Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ishaq putranya Nabi Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ya. Jadi nabi semua anaknya, Pak. Ya. Makanya disebutin di sini kan, kisah Sayyidina Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Dari anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Siapa? Yaitu Yusuf, anaknya Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim. Jadi nabi semua. Anaknya jadi nabi semuanya. Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Al-Khalil, Al-Awwahu alaihi musallam, yang kesemuanya ini senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihi musallam, semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan atas mereka. Wa Zulaikha, nah ini disebutin, dan Siti Zulaikha. Nah, kisahnya Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, apa yang terjadi? Fa innaha, karena sesungguhnya Siti Zulaikha itu ahabbat Sayyidana Yusuf, itu sangat demen banget lah bahasa kitanya, ya, demen banget sama Nabi Yusuf. Saking gantengnya itu Nabi Yusuf, ya. Ahabbat, seneng banget, cinta mati dah kalau baca sekarang, ya. Cinta banget sama Nabi Yusuf, nihayatal hubbi, yang sebenar-benarnya cinta. Pokoknya kemana aja kayak lagu ya. Pokoknya yang kebayang dia, mau makan inget dia, mau minum inget dia, kan gitu. Nihayatal hubbi, sebenar-benarnya cinta. Keingetan terus sama Nabi Yusuf, ya. Saking gantengnya Nabi Yusuf, ya. Nah, wa huwa yasbiru ala makriha, dan Nabi Yusuf itu sabar banget, ya, ala makriha, atas makarnya. Apa sih makarnya? Itu tipu dayanya Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu adalah pembesar kerajaan, istrinya seorang
raja. Yang didemenin siapa? Budaknya. Yusuf itu budaknya, karena Nabi Yusuf itu ditemukan di dalam sumur sama kafilah yang mau jualan itu, yang mau berdagang. Pas dia butuh air, nimba, yang ternyata yang diangkat dalamnya bocah kecil ganteng. Wah, ini kalau dijual mahal, ini dijual. Ya, kebetulan yang membeli adalah pembesar kerajaan, diasuh sampai gede. Justru matirinya sendiri demen sama dia, saking gantengnya itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sabar atas makrihati budayanya Siti Zulaikha, ya kan? Kan sampai-sampai karena timbul fitnah, ya. Gimana sih tuh bini raja demen sama budaknya sendiri, kan rame. Sampai diundang kan pembesar-pembesar itu, istri-istri itu pembesar. Belum tahu aja ngelihat Nabi Yusuf kayak apa gantengnya. Kalau udah ngelihat kelepek-kelepekan gitu, iya, semuanya disuguhi apa tuh dalam ceritanya? Sebilah pisau sama ya mangga atau apel lah, buah lah gitu kan. Oh, Nabi Yusuf suruh nongol lewat, Yusuf jalan semuanya, ternyata yang motong tangannya sendiri, lupa tangannya berdarah, sampai lupa yang dilihat Nabi Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Nah, karena kesabarannya Nabi Yusuf itu atas makrihah, tipu dayanya Siti Zulaikha wa aziyatiha, dan juga ya Siti Zulaikha kan yang menyakiti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tetap sabar. Kenapa? Ya Nabi Yusuf kan di penjara habis itu. Di penjara sekian tahun, di penjara Nabi Yusuf. Nah, sabar dalam cobaannya itu. Apa yang terjadi? Pada akhirnya seorang budak menjadi seorang raja, ya. Itu cerita singkatnya kayak gitu. Jadi dari makalah ini kita dapat pelajaran berharga agar jangan sampai kita tertipu, terpengaruh, terpedaya oleh syahwat nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri, sampai-sampai kemudian hidup kita menjadi hancur, hidup kita menjadi berantakan hanya karena dorongan nafsu, ya, yang ada di dalam diri kita, ya. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita bisa mengendalikan nafsu, kita bisa menguasai diri kita, pikiran kita, jiwa kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi raja atas diri kita sendiri, ya. Demikian itu yang bisa saya tambahkan pada malam hari ini. Mari sama-sama kita lanjutkan dengan pelaksanaan zikir bersama.